back to Gadget Iseng YouTube channel, dimana di dalam channel ini kita mau sama-sama ngiseng-isengin gadget-gadget yang ada di sekitar kita atau yang ada di mall-mall atau dimanapun berada mereka saat ini. Dan kiranya melalui channel ini kalian mendapatkan informasi yang baik dan juga inspiratif. Nah, sebelum teman-teman melanjutkan, tolong hit tombol subscribe karena dukungan kalian melalui subscribe akan menolong saya, akan menginspirasi saya untuk terus melanjutkan video-video yang terbaik buat teman-teman. Oke, saat ini kita akan unboxing dan sedikit review mengenai Smart Assistant Google Nest Mini. Yuk, tanpa basa-basi lagi kita unboxing barang yang satu ini dan kita lihat apa yang ada dalam isi kotaknya. Oke, kalau teman-teman lihat di sini tulisannya Google Nest Mini dan second generation. Saya belinya yang warna chalk, kapur. Dan di kotak samping sini ada tulisan Hey Google, Spotify, Google Calendar, Google Duo, Call Mom, Philips Hue, Dream Kitchen, Netflix, Google Assistant, etc. Di sini tulisannya Small and Mighty dan di bawahnya ada Google. Dan di sini ada keterangannya Turn up the music, it's the mini speaker with big sound. Oke, siap. Dan di sini keterangan, ya mungkin kalian juga nggak akan pedulikan. Oke, kita coba unboxing. Alright. Ini dia pemain utamanya. Bahannya solid banget. Ini dari karet. Nah, dan ini ada untuk cantelan di dinding. Dan ini katanya bahannya reusable. Jadi kalau mungkin teman-teman membeli barang ini dan mungkin tidak pakai 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, setidaknya teman-teman tidak berdosa-dosa amat karena barang ini dapat didaur ulang seperti itu. Oke, kita lihat apa lagi yang ada dalam kotaknya. Oke, ini chargernya dan ini adalah buku panduannya. Kita lihat, wow, ternyata colokannya bukan standar Indonesia guys, tapi nggak apa-apa, not a big deal. Oke, dan ini bukan pakai micro USB ataupun USB Type C, ini pakai AC adapter biasa. Dan kita lihat ada apa lagi yang ada dalam kotaknya. Oh, itu saja. Oke, kita rapikan dulu. Secara bentuk, generasi yang kedua ini tidaklah jauh berbeda dengan pendahulunya, sama persis. Bahannya terbuat dari fabric yang dapat didaur ulang dan juga karet di bagian bawah agar gripnya mantap saat diletakkan. Cuma yang menjadi pembeda pada bagian ini adalah adanya bolongan untuk digantung di dinding dan digantinya konektor micro USB dengan konektor DC. Berbicara mengenai Google Nest Mini, tentunya yang akan kita bahas adalah kemampuan khususnya sebagai asisten pintar. Gue yakin kalau tanpa adanya Google Assistant di perangkat ini, maka Google Nest Mini tidak ada bedanya dengan Bluetooth speaker yang ada di pasaran. Karena memang didedikasikan sebagai perangkat pintar, maka tidak mengherankan Google Assistant di device ini sangat responsif dan presisi di dalam menangkap perintah. Kita bisa tanyakan hampir semua pertanyaan yang mana kita juga bisa coba di perangkat kita, baik di Android maupun di iOS yang support Google Assistant. Bagi kalian yang ingin melengkapi ekosistem smart home di rumah, saya dapat katakan device yang satu ini merupakan suatu keharusan. Sekalipun kita masih bisa ketolong atau mengontrol melalui smartphone kita masing-masing, tapi kalian gak akan merasakan perbedaan kualitas device yang memang dedicated untuk smart assistant. Jadi kalian yang baru memulai ekosistem smart home atau sudah punya beberapa perangkat tapi belum punya Google Assistant, Google Nest Mini generasi kedua ini adalah satu keharusan, is a must. Di samping itu, Google Nest Mini ini sudah support bahasa Indonesia loh, mantep kan? Hey Google, how's the weather today? In Siantra today, it'll be partly cloudy, with a forecasted high of 92 and a low of 72. Right now it's 91 degrees and mostly cloudy.
Hey Google, bagaimana cuaca hari ini? Saat ini suhu di Cijantra 91 derajat dan sebagian besar berawan. Hari ini akan sebagian berawan dengan suhu tertinggi 92 derajat dan terendah 72 derajat. Hey Google, berapa lama perjalanan ke Ion Mall? Menyetir ke Ion Mall akan makan waktu 12 menit. Hey Google, gombalin aku dong. Tanggal merah sekalipun aku tidak libur untuk ada buat kamu. Hey Google, bagaimana caranya buat cappuccino? Di situs travel.kompas.com dijelaskan bahwa cara membuat cappuccino, rebus bubuk kopi dengan air panas sekitar 50 ml dan dibiarkan mendidih sambil menunggu mendidih bisa sambil diaduk. Usai mendidih, kopi disaring agar bersih dari ampas lalu dimasukkan ke dalam cangkir. Hey Google, apakah kamu punya pacar? Saya berada dalam sebuah status yang manusia bilang, jomblo. Bercanda, saya nggak sedih kok. Jadi jomblo itu menyenangkan, karena bisa fokus bantuin Anda. Hey Google, turn on AC1. Okay, turning on AC1. Hey Google, turn off AC1. Sure, turning AC1 off. Hey Google, turn on cloud. Sure, turning on cloud. Hey Google, turn off cloud. Sure, turning cloud off. Hey Google, change Mark 1 color to blue. Okay, changing Mark 1 to blue. Salah satu pertimbangan untuk memiliki sebuah speaker, baik itu yang pintar ataupun yang tidak, tentunya adalah sound quality atau kualitas suara dari speaker itu sendiri. Jujur, harus gue akui kalau kualitas suara dari Google Nest Mini generasi kedua ini bagus banget. Suaranya kencang dan tidak pecah saat dalam volume max. Apalagi jika di pair dua Google Nest Mini, maka suaranya bisa bersaing dengan soundbar Samsung yang gue pasang di Android TV. Bassnya lumayan bulat dan nampol ketimbang generasi sebelumnya. Treble yang cukup kaya dan detail, juga karakter voice-nya atau mid-nya yang tergolong bulat dan warm. Saking mungkin untuk kualitas voice dari Google Nest Mini ini sudah bagus banget, gak heran di aplikasi Google Home itu cuma disediakan pengaturan treble dan bass saja. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman tahu untuk mengatur mid-nya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah kalau misalnya ada teman-teman yang juga mungkin ingin mengatur suara mid-nya. Jadi kesimpulannya harus gua akui kalau gua telat punya barang ini. Keberadaan barang ini jadi racun buat gue untuk lengkapin lagi ekosistem smart home di rumah gue. Di samping itu, kualitas suaranya yang mantap juga bisa dipairkan dengan Google Assistant lainnya, bisa buat kita enjoy saat lagi santuy atau mengerjakan beberapa pekerjaan. Terus dengan kepintaran Google Assistant yang tidak hanya untuk urusan-urusan serius, bisa buat rumah kita itu something special. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalau ada yang kurang, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar di bawah, atau fitur-fitur apa yang menurut kalian menarik untuk didiskusikan.
Sekali lagi ingatlah, jika kalian ingin memiliki sebuah device, pertimbangkan device tersebut sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian. Karena apa? Teknologi adalah untuk kehidupan, bukan kehidupan untuk teknologi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman jika video ini menginspirasi kalian. Bye!